Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Donald Karim, NPM 192191189. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik, yang mana materi ini adalah keterampilan gerak. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia, pengalaman gerak. Sifat dari sebuah keterampilan adalah memaksa seorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak. Beberapa sistem klarifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian. Darwat-Zicki 1981. Respon gerak terdiri dari 3 tipe, yaitu gerakan penyesuaian dari tubuh untuk mengatur respon gravitasi dan akselerasi disebut gerakan postural. Gerakan yang menjadikan seorang untuk menjauh ruang yang disebut gerakan lokomotor, dan gerakan yang melibatkan benda tertentu sebagai objek yang dimanipulasi yang disebut gerakan manipulatif. Untuk mencapai atau memiliki keterampilan gerak yang baik diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu tertentu. Faktor bakat meminta kesungguhan belajar, media belajar, metode belajar, dan tingkat kesulitan gerak yang mempengaruhi lamanya waktu belajar. Menurut William, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran keterampilan gerak, yaitu 1. Pelajar, 2. Keterampilan yang keterampilan harus dipelajari. Yang ketiga, kondisi di mana keterampilan gerak itu dipelajari. Seseorang yang mampu melakukan gerakan yang terampil harus memiliki keterampilan gerak, seperti itu. Lalu yang kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Menurut Sugianto dan Sudiarwo 1993249, keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien, seperti itu. Gerak keterampilan dapat diaplikasikan berdasarkan sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Menurut Sugianto dan Sudiarwo 1993250, keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecamatan pelaksanaannya. Kecamatan pelaksanaan gerakan bisa ditentukan antara lain jenis-jenis otot-otot yang terlibat, seperti itu. Menurut Lautan 1988, keterampilan gerak dapat diaplikasikan sebagai yang pertama, keterampilan kasar atau gross skill dan keterampilan halus fine skill. Perbedaan keterampilan ini adalah pada ukuran besar otot yang terlibat, jumlah tenaga yang dikeluarkan, atau lebarnya ruang yang digunakan untuk melaksanakan gerakannya. Keterampilan kasar lebih membutuhkan perorganisasian otot besar disertai
pengarahan tenaga yang banyak. Sedangkan keterampilan halus lebih mempergunakan otot-otot kecil dan sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata tangan seperti itu. Terus yang kedua, keterampilan diskrit atau serial dan kontinuis. Keterampilan diskrit ini adalah segala keterampilan yang dapat dikenal saat pemulaannya dan saat berakhir. Keterampilan serial adalah aksi diskrit menjadi satu, sedangkan keterampilan kontinuis tidak mengenal saat memulai dan berakhir. Klasifikasi gerak ini cenderung ditinjau dari gejala penampilannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada keterampilan terbuka atau open skill. Keterampilan tertutup closed skill. Penggolongan keterampilan ini berdasarkan seberapa jauh lingkungan dapat diprediksikan selama peragaan gerak. Keterampilan terbuka adalah keterampilan di mana lingkungan selalu berubah-ubah atau sukar diprediksi sehingga si pelaku tidak dapat merencanakan secara efektif responsnya serasi. Sedangkan keterampilan tertutup adalah keterampilan di mana faktor lingkungan dapat diprediksi seperti itu. Lalu yang terakhir ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Mengenai beberapa unsur kemampuan kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerak yang efisien yang dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan. Yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan saran utama untuk merupakan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik antara lain yaitu kecepatan reaksi, terus kekuatan, ketahanan, kecepatan, efek fleksibilitas, ketajaman indera seperti itu. Lalu yang kedua ada unsur kemampuan mental. Unsur kemampuan mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak. Yang pertama ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada kecepatan memahami stimulus. Lalu yang ketiga ada kecepatan membuat keputusan. Yang keempat kemampuan memahami hubungan sosial. Yang kelima kemampuan menilai objek yang bergerak. Yang keenam kemampuan menilai irama. Yang ketujuh kemampuan mengingat gerakan lampau. Yang kedelapan kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang kesembilan kemampuan berkonsentrasi. Lalu yang ketiga ada unsur kemampuan emosional. Kemampuan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak yang efisien adalah yang pertama kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Yang keempat melakukan sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Yang keempat ada unsur pendukung gerakan yang terampil. Yang pertama ada di dalam gerakan semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh. Pada saat melakukan gerak kontrol tubuh ada 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kontrol kecepatan waktu berbuat atau timing. Yang ketiga ada kontrol muskular. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.